Jampitsus diincar Densus 88, apakah dia terlibat aksi teror? Lantas siapa yang perintahkan Densus untuk lakukan itu? Menurut mantan Kapolri, ini jelas pelanggaran etika dan orang yang memerintah bisa kena sanksi etik. Tetapi selanjutnya dia jelaskan bahwa kejadian semacam ini terjadi pada zaman Jokowi saja, membenturkan kejaksaan dengan polisi. Pantas kiranya jika Presiden Prabowo berikan penjagaan TNI pada kejaksaan agar konflik kepentingan seperti ini tak terjadi lagi. Kenapa sampai 6 tahun ini menandakan Kejaksaan Agung itu sudah terkooptasi begitu, masih terkooptasi oleh kekuatan Joko Widodo begitu ya, oleh kekuatan Joko Widodo. Jadi jangan terlalu memuji juga Kejaksaan Agung, soal dia dijaga tentara dan sebagainya itu persoalan lain ya. Tetapi terhadap kasus Sylvester Matutina ini jelas Kejaksaan Agung selama ini sudah dikooptasi atau terkooptasi begitu oleh pengaruh Jokowi, sehingga tidak berpihak. Karena ternyata bukan hanya itu, Risa Khalid juga begitu, dan main-main kan, sudah jadi tersangka tapi tidak ditangkap, tiba-tiba kemudian menerbitkan red notice ya, catatan merah, ya apa-apaan begitu. Ini ya menurut saya kalau kita bicara dalam kapasitas saya sebagai Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Unisula, ini geblek lah itu. Saya harus mengatakan Kejaksaan Agung geblek lah, jangan terlalu dipuji. Dia pintar, ahli hukum, pengacara, dia itu sebenarnya manusia tidak berguna. Saya balik ini. Dia kalau diskusi dengan Rocky Gerung selalu mengatakan, Anda ini manusia tidak berguna ini, Pak Jokowi lebih hebat dan begini. Nah, tapi sekarang kan terbukti dia itu tidak berguna. Nah, orang yang tidak berguna, kenapa Kejaksaan Agung itu masih menunda-nunda itu untuk kepentingan apa? Apa ada kekuatan besar di balik Sylvester Matutina ini, sehingga Kejaksaan Agung tidak punya nyali? Menurut saya perintahnya cuma satu, tangkap. Kalau tidak bisa mengerahkan kepolisian, ada rivalitas, kerahkan tentara boleh, ya. Tapi yang terakhir kami juga perlu tanggapi, kalau kemudian Frederick Damanik dari Projo meminta agar ada amnesti kepada Sylvester Matutina, kami tegaskan ya, permohonan itu cacat baik secara administratif juga secara substansi begitu. Secara administrasi kewenangan bahwa di dalam konteks hak prerogatif seorang presiden, khusus untuk amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan prerogatif presiden yang inisiatifnya subjektif yang diberikan oleh presiden langsung tanpa ada permohonan. Berbeda hak politik presiden dalam bentuk gerasi dan rehabilitasi itu memang bisa diajukan oleh pemohon. Jadi tidak ada kepentingannya presiden dikotak-katik. Ini sama saja ya, saudara Frederick Damanik itu lancang ya, mengacak-acak kewenangan presiden untuk memberikan amnesti. Hari ini harus dieksekusi Sylvester itu, karena ini penghinaan yang berkali-kali dia melakukan kebohongan-kebohongan. Sementara orang membuat kesalahan langsung dieksekusi begitu. Nah, ini juga dalam kasus Sylvester Matutina ini, nanti orang juga tidak mau dieksekusi. Tunggu 5 tahun, tunggu ganti pemerintahan, itu kan repot. Tidak mungkin Prabowo berani menghukum Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, Tifa, dan lain-lain. Ini adalah cikal bakal revolusi sosial jika ke-12-nya dihukum. Diskriminasi hukum di era Jokowi dan ini harus dihentikan. Dan Prabowo yang paling mengambil keuntungan, dia akan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Pada 17 Agustus nanti, tujuan politik yang ingin dicapai Prabowo dalam kasus pemberian amnesti dan abolisi ini, Prabowo dianggap pahlawan, terutama oleh PDIP, ya. Oleh kelompok Anies kan juga pahlawan. Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ. Jokowi akan menghindari pertemuan dengan Megawati. Cerita ini makin mengukuhkan, selain Risa Khalid ya, makin mengukuhkan kalau Kejaksaan Agung itu langsung atau tidak langsung, sedikit atau sebagian besar, itu masih dikooptasi oleh kekuatan Jokowi begitu ya. Pertama kita harus menganalisanya, ini kan sudah inkrah 2019. Yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami, itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara
ya akan menjadi narapidana, ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi dan sampai hari ini belum dieksekusi. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa memang ada penyebab bahwa saudara Sylvester Matutina itu tidak bisa dituntut, yakni faktor politik. Dan itu yang kami yakini, karena di era kekuasaan saudara Joko Widodo, Sylvester Matutina sebagai bagian dari pendukung penyokong kekuasaan saudara Joko Widodo, ketua dari Solmed, Solidaritas Merah Putih yang kita ketahui pendukung berat saudara Joko Widodo, maka kita patut duga ini ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk melindungi saudara Sylvester Matutina. Kalau mau memilih di Lowokwaru di Surabaya, ataukah dia mau memilih di Makassar? Kalau saya idealnya di Makassar ya, biar dekat dengan pendukungnya Pak JK itu loh, idealnya di Makassar ya. Atau dia mau di Cipinang, di Sukamiskin dan sebagainya ya. Jadi ini sudah selesai dan dia mau lobby-lobby siapapun nggak bisa, karena apa? Kekeliruan terbesarnya dia dan juga Kejaksaan Agung ini bukan kesalahan MA, bukan kesalahan pengadilan manapun, tapi murni kesalahan Kejaksaan Agung. Jampitsus dikuntit Densus 88 Kapus Penkum bukan isu tapi fakta di lapangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumandena membenarkan kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Hukum Fabri Ardiansyah oleh anggota Densus 88. Pasca kejadian itu, pihak Jampitsus membawa penguntit tersebut ke kantor Kejaksaan Agung. Oknum penguntit itu kemudian diperiksa dan diketahui merupakan anggota Desmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Setelah ditelusuri, oknum penguntit tersebut juga diketahui sudah melakukan profiling terhadap Jampitsus. Setelah diketahui identitasnya, Kejagung menyerahkan proses selanjutnya kepada pengamanan internal Polri. Selain itu, isu penguntitan Kapes Penkum juga menanggapi pelaporan terhadap Jampitsus Febri Andriansyah ke KPK terkait isu pelanggaran terhadap saham PT Gunung Bara Utama. Kapes Penkum menyampaikan bahwa pelaksanaan proses lelang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejagung dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Negara. Kapus Penkum menjelaskan PT GBU awalnya akan diserahkan ke Bukit Asam selaku BUMN, namun ditolak karena PT GBU memiliki banyak masalah seperti uang dan gugatan.